Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu peningkatan keaktifan dan hasil belajar melalui pembelajaran tematik dengan model cooperative learning tipe round robin brainstorming pada siswa kelas dasar EK tahun pelajaran 2019-2020. Dan perkenalkan, nama saya Denisa Jalarasati. Dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada dosen saya yang telah mengizinkan saya untuk mempersilahkan saya untuk presentasi. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu pertama adalah alasan saya memilih judul ini yang meliputi rumusan masalah, latar belakang masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua adalah metodologi penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, analisis data penelitian, dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama. Poin yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Dalam pendahuluan meliputi latar belakang. Latar belakang adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kemungkinan, yaitu pembelajaran yang kurang efektif, karena selama ini guru menggunakan metode maupun model pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, keterbatasan media pembelajaran. Guru menjelaskan materi hanya melalui papan tulis. Yang ketiga, mungkin dari siswanya atau kurang antusias dalam pembelajaran karena merasa bosan dan tidak efektif sehingga nilainya masih rendah. Yang keempat, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai apa sih masalah yang muncul, yaitu penyebab minat belajar dan hasil belajar yang rendah, strategi yang harus dilakukan guru, model belajar yang tidak tepat. Lalu ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dapat dibatasi pada peningkatan keaktifan belajar siswa kelas 3 SDE, peningkatan hasil pelajaran siswa kelas 3 SDE, dan penggunaan model cooperative learning tipe round robin brainstorming. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan secara khusus, yaitu sebagai berikut. Apakah dengan model cooperative learning tipe round robin brainstorming dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 3 semester 1 SDE tahun pelajaran 2019-2020? Yang kedua, apakah dengan model cooperative learning tipe round robin brainstorming dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 3 semester 1 SDE tahun pelajaran 2019-2020? Bagaimana penerapan model cooperative learning tipe round robin brainstorming untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar melalui pembelajaran tematik? Setelah tujuan penelitian, kita memasuki bab yang kedua, yaitu kerangka dan teori hipotesis. Kajian teori meliputi konsep keaktifan belajar, konsep hasil belajar, model pembelajaran cooperative learning, tipe round robin brainstorming, dan pembelajaran tematik. Lalu, penelitian yang relevan. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan model cooperative learning tipe round robin brainstorming untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 di SDE. Dari dua itu, kita langsung ke poin yang selanjutnya adalah berdasarkan kerangka. Berpikir di atas, maka hipotesis tindakan adalah melalui model pembelajaran cooperative learning tipe round robin brainstorming dalam hasil pembelajaran siswa kelas 3 dapat ditingkatkan. Dengan adanya kerangka berpikir, model pembelajaran cooperative learning tipe round robin brainstorming dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran matematika, khususnya kelas 3 SDE tahun 2019-2020. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu metode penelitian. Jadi di sini ya, dalam metode penelitian ada jenis penelitian.
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe round-robin brainstorming. Yang kedua adalah metode penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester gangsal tahun 2019-2020 dimulai Juli sampai Agustus 2019. Lalu ada subjek penelitian. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 3 SD Kabupaten tahun pelajaran 2019-2020 yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Variabel yang diselidiki keaktifan belajar pada siswa X melalui pembelajaran cooperative learning tipe round-robin brainstorming. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data kemampuan awal siswa, yaitu data observasi guru dan siswa pada saat proses belajar mengajar. Lalu setelah sumber data atau jenis data, kita masuk ke prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ada siklus. Nah, pada siklus penelitian tindakan, pertama kita melakukan perencanaan. Pada tahap ini, guru melakukan berbagai perencanaan, berbagai hal. Pertama adalah mengidentifikasi masalah, merencanakan rencana pembelajaran, merancang media bahan lembar kegiatan, dan yang keempat menyusun lembar pengamatan aktivitas. Yang kelima menyusun tes formatif yang dilaksanakan pada siklus 1. Pada siklus 1 ini, lalu setelah pelaksanaan kita melakukan pengamatan. Pengamatan yaitu melalui keaktifan siswa. Dalam pengamatan ini meliputi keaktifan siswa, hasil belajar. Lalu setelah pengamatan ini kita merefleksi. Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kekurangan yang pada di siklus 1. Lalu setelah itu ada refleksi, lalu kita melaksanakan ke siklus 2. Apabila siklus 1 berkurang berhasil, sehingga guru bersama peneliti harus melakukan perbaikan pada siklus selanjutnya, pelaksanaan. Masing-masing siklus digambarkan dengan sebuah spiral penelitian tindakan kelas yang meliputi 4 faktor tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi. Lalu adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, tes dan kajian dokumentasi. Lalu teknik dan alat penggunaan data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu observasi, tes tertulis, dan non-tes. Lalu analisis data. Dari data hasil penelitian yang diperoleh dapat dianalisis sebagai berikut. Keaktifan siswa. Presentasi nilai rata-rata sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Lalu ketuntasan hasil belajar siswa sama nilai ketuntasan sama dengan jumlah siswa di atas KKM dibagi jumlah siswa dikali 100. Lalu indikator kinerja. Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah peningkatan keaktifan dan hasil belajar dalam kegiatan pembelajaran tematik pada siswa kelas 3 SD 2019-2020. Peningkatan keaktifan siswa di sekolah berhasil apabila 75% memperoleh keaktifan kualitas keaktifan. 2. Peningkatan hasil belajar siswa dikatakan berhasil apabila 85% siswa memperoleh nilai di atas KKM, yaitu 6,8. Posisi peran peneliti. Posisi peneliti sebagai observer, sehingga yang melakukan belajar mengajar adalah guru kelas dalam pembelajaran tematik kelas 3. Observer merupakan informasi dan sumber data yang dibutuhkan baik dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Lalu sekian presentasi saya.